Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita berwasilah dengan surah ini, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diisi dada kita dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat, dibantu kita untuk istiqomah taat sehingga kita nanti bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikarenakan ini bulan Maulid, maka kita akan membahas kewajiban tentang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti sunnah. Kita akan bahas sebisa mungkin ya. Kalau bicara sunnah ini sebenarnya tidak bisa selesai satu kali pertemuan, tapi ini kita singkat, kita ambil intisarinya ya. Ayat yang kita bahas adalah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apa yang dimaksud dengan hub? Cinta. Tuhibbunallah, mencintai Allah. Cinta itu letaknya di hati atau di perbuatan? Cinta itu letaknya di hati. Tidak ada orang yang sehat akalnya yang mengatakan cinta letaknya di perbuatan. Karena cinta itu adalah rasa. Rasa itu letaknya di hati. Lalu kenapa kalau kita cinta disuruh mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul? Karena mengikuti sunnah Rasul itu adalah tanda cinta, bukti cinta. Tapi kalau ditanya cintanya, itu rasa. Maka dalam sebuah hadis sahih ada seorang sahabat, ya, sahabat ini sederhana orangnya. Ya Rasul, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Katanya. Ya, Rasul kaget. Nih orang ini belum apa-apa udah nanya kiamat. Emang kamu udah siap? Bekal kamu apa? Jadi sahabat Arab Badui ini mengatakan, enggak ada ya Rasul, biasa aja bekalku.
Sholat kamu gimana? Biasa, nggak banyak yang wajib-wajib aja. Puasa kamu nggak banyak, biasa aja. Puasa Ramadan. Loh, jadi kenapa nanya kiamat? Lalu pemuda itu mengatakan, ya Rasul, tapi aku punya modal. Apa modalnya? Aku mencintaimu, aku mencintai Allah dan engkau Rasulnya. Apa jawab Rasul? Jawab Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Jadi cinta itu sebenarnya amalan hati, amalan kolbu. Dengan amalan jahir yang secukupnya, yang wajib-wajib saja seperti pemuda tadi, tapi hatinya memang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, bisa membuat dia nanti almar'u ma'aman ahabbah, berkumpul bersama orang yang dia cintai. Nah, dari sinilah dipahami bahwa amalan qalbu, amalan hati, amalan ruh itu lebih utama daripada sekedar amalan fisik. Ya. Karena memang hatinya cinta kepada Rasul. Kalau ibadahnya nggak banyak-banyak banget, tahajudnya nggak banyak. Dia merasa ibadahnya sangat sedikit dibanding sahabat lainnya, tapi betul-betul dia mencintai Rasul. Apapun kata Rasul dia ikuti, dia patuhi. Apa yang disenangi Rasul dia lakukan, maka dia akan bersama Rasul nanti di akhirat. Maka cinta itu adalah mailan nafs, mail, kecenderungan nafs jiwa kita kepada sesuatu, ya, untuk menyempurnakan apa yang diinginkannya. Ya. Sebahagian mengatakan Ibnu Arafah, mahabbah indal Arab iradah tasyai' ala qasdlah. Keinginan kepada sesuatu untuk menunaikan maksud tujuannya. Jadi ada keinginan yang kuat di hati untuk mengabdi kepada orang yang dicintai, gitu kan? Dan dimaksud dengan mahabbah al-abdu lillahi wa rasulih, yang dimaksud dengan mahabbah cinta kepada Allah dan Rasulnya, ta'atihi lahuma, mentaati Allah dan Rasulnya, wattiba'u amarahuma, dan mengikuti perintah-perintahnya, wa mahabbah lillah wa mahabbatullah lil ibad, dan ada rasa cinta mahabbah di dalam hati seorang hamba kepada Allah. Dan dengan begitu in'amuhu alaihim bil ghufran, maka Allah akan memberi nikmat keampunan sebagaimana Allah katakan dalam ayat tadi. Dan Allah berfirman, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang kafir, dan Allah tidak mau mengampuni dosa orang yang kafir. Tapi orang yang mencintai Allah, yang taat kepada Allah Rasulnya, mereka mendapat ghufran. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini, ya, disebut di dalam hadis, qala Ibnu Abbas annal yahud lamma qalu nahnu abna'ullah. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang Yahudi ngaku-ngaku, ya, mereka itu termasuk orang yang paling dicintai Allah. Apa mereka bilang? Nahnu abna'ullah wa ahibbah, kami adalah anak-anak Allah dan pecintanya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku, ikuti Rasulku, kata Allah. Kalau enggak ikut Rasul, lah bohong. Nah, Yahudi itu bohong, ngaku-ngaku orang yang mencintai Allah.
Jadi tanda cinta ini, kata beliau, khitab dalam ayat ini, titah perintah dalam ayat ini secara umum, ya, mengajak kita mencintai Allah. Maksudnya apa? Mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan thariqah Muhammadiyah ini, jalan kehidupan Rasul ini bahagian dari yang merupakan bukti kita untuk mencintai Allah, ya. Lalu beliau mengatakan lagi, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri. Kalau ada orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, lalu dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah, itu bohong, ya. Maka dia tidak bisa mengaku sebagai pecinta Allah dan Rasulnya hatta yattabi' syar' al-Muhammadiyah, sampai dia mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi jami' aqwalihi, dalam seluruh perintah-perintahnya, wa af'alihi, perbuatan Nabi, sebagaimana di dalam hadis sahih disebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal laisa alaihi amruna, tak ada kami perintahkan untuk mengamalkan itu, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Nah, inilah nanti yang menyebabkan bid'ah sesat itu tertolak. Nanti kita jelasin secara ilmu fikih. Sebab kalau orang memahami ini secara tekstual, nanti ada juga kalau sempit memahaminya membahayakan juga, menyesatkan, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir dan bayannya pengulangan saja, hampir sama maknanya. Qul ya Muhammad lahum, katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuti'unallah, jika kamu mentaati Allah, wa tarabuna fi sawabihi, mengharapkan balasan-balasan dari Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, famtisalu, ya, ma anzalallahu alaih, maka hendaklah kamu melaksanakan apa yang diturunkan Allah kepada kamu, minal wahyi, dari wahyu, yardallahu ankum, maka Allah akan ridho kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan seterusnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, ruya annahu nazala qaulihi. Ayat ini diriwayatkan turun berkenaan dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah. Qala Abdullah bin Abi Zaim, berkata Abdullah bin Abi Zaim, al-munafikin, dia orang munafik, inna Muhammadan yaj'alu ta'atihi ka ta'atillah, dia bilang sesungguhnya Muhammad itu menjadikan mentaatinya seperti mentaati Allah. Wa ya'muruna an nuhibbah, dia menyuruh kita untuk mencintai dia, kama ahabban nasara Isa, sebagaimana, ya, kaum Nasrani mencintai Isa. Maka turunlah ayat, qul atiullah war rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Ai atiullah bittibai awamiri, yaitu taatilah Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Taatilah Rasul dengan mengikuti sunnahnya dan hidayah yang atau petunjuk Rasul dan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita lihat tadi dari salah satu riwayat ini, orang munafik itu menganggap mentaati Nabi itu sampai-sampai menyembah Nabi seperti orang Nasrani gitu kan, mentuhankan Nabi. Oh enggak, tidak begitu maksudnya. Disuruh mentaati perintah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi bagaimana cara kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini nanti saya ambil ringkasnya saja. Maka muncullah ilmu ittiba sunnah, mengikuti sunnah, ya. Bagaimana cara kita mengikuti sunnah? Nah, ini tidak sedikit orang yang tidak memahami fikih, usul fikih dengan baik. Mereka kira mengikuti sunnah itu semuanya wajib. Tapi sunnah harus Bapak Ibu bedakan sunnah dalam ilmu hadis dengan sunnah dalam ilmu fikih. Nah, ini bahayanya nanti nih. Apakah mengikut sunnah Rasul itu wajib seluruhnya? Dulu karena ayat seperti ini, para ulama hadis itu banyak yang tersesat. Salah satu ulama hadis, ulama besarnya seperti Ibnu Uyainah. Apa dia bilang? Kalau tidak jumpa dengan Imam Malik, ya. Sebagian ulama hadis, ulama besarnya juga mengatakan, kalau nggak ketemu dengan Imam Ahmad, niscaya kami akan tersesat. Ketika ditanya, kenapa Syekh tersesat? Karena kami mengira semua yang datang dari Rasul itu wajib hukumnya diamalkan. Jadi semua yang datang dari Rasul dianggap wajib diikuti. Ya. Rasul kalau bersisir dulu sibaknya sibak tengah gini, wajib nggak diikuti sibak rambut Rasul. Lalu nanti dia lihat orang Nasrani beda lagi, dia buat sibak kanan, wajib nggak diikuti sibak rambut? Ya? Nah, ulama hadis dulu belum mengenal hukum fikih yang 5, ahkamul khamsah, wajib, sunnah atau anjuran. Ini beda dengan sunnah dalam hadis. Kalau sunnah di dalam hadis adalah, ya, ini dia. Sunnah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apa bentuknya? Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, maupun sifat Nabi. Ini sunnah namanya. Apakah seluruh perkataan, perbuatan dan takrir Nabi wajib dilaksanakan? Kalau sunnah dalam fikih, dia salah satu jenis hukum. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Apakah seluruh perkataan, perbuatan Nabi sifatnya wajib dikerjakan? Kalau dikerjakan pahala, kalau tak diikuti berdosa? Ternyata tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini kesesatan orang hadis itu di sini nanti. Ya. Nah, ini dia. Ternyata hukum melaksanakan sunnah Rasul itu ada 5. Ada sunnah. Sunnah itu kan perkataan, perbuatan, takrir. Oke? Ini definisi ilmu hadis. Bapak Ibu harus paham ini. Ini orang sebelah sesatnya di sini nanti nih, karena nggak memahami fikih dengan baik. Ya, tetangga sebelah kita sesatnya di sini. Perkataan, perbuatan, takrir Nabi SAW ada yang dihukumi wajib melaksanakannya. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Hukumannya dosa. Nah, itulah disebut dengan hukum. Ya. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat. Ini wajib. Kalau ditinggalkan dosa besar. Ini kewajiban agama. Ya. Kemudian sunnah, perkataan, perbuatan, takrir Nabi, ada yang hukum melaksanakannya, sunnah juga anjuran. Satu sunnah ilmu hadis, satu sunnah ilmu fikih. Bisa dibedain ini? Sunnah dalam fikih anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa contohnya? Salat tahajud. Dosa enggak ninggalkan tahajud? Masuk neraka enggak? Tidak.
Karena Allah mengatakan tahajud itu nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di keheningan malam bangunlah engkau, laksanakan sholat nafilah. Nafilah itu artinya amalan tambahan. Amalan tambahan dipahami ulama fikih, ahli hukum Islam, amalan sunnah. Sunnah itu sama dengan zaidah, tambahan, sama dengan nafilah, sama dengan fadilah, keutamaan, sama dengan mustahab, dicintai, dianjurkan, sama dengan tatawwu, disenangi Allah dikerjakan. Banyak istilahnya itu Pak dalam fikih. Ya. Jadi sunnah Nabi ada yang sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, hukumnya ada yang sunnah. Nah, ini bedakan. Satu sunnah dalam arti ilmu hadis, satu sunnah dalam ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Nah, orang-orang tetangga sebelah sunnah ilmu hadis dijadikannya hukum. Ini rusak akalnya nanti Pak di sini. Sesat kita dibuatnya. Inilah yang dikatakan Ibnu Uyainah. Kalau tidak ketemu ahli hadis, ahli fikih, niscaya kami akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena dianggap ahli hadis ini semua sunnah Rasul wajib dilaksanakan. Padahal ada yang sunnah, yang anjuran. Motong kuku wajib nggak? Sunnah. Ya. Pakai tutup kepala sholat wajib nggak? Kalau saya nggak pakai tutup kepala sholat, batal nggak sholatnya? Enggak. Ini sunnah, bukan wajib. Jadi sunnah yang wajib. Nah, ini saya jelasin ini supaya Bapak Ibu paham di sini ya. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu jangan sesat. Ahlussunnah wal Jamaah ini kokoh ilmunya. Yang di sono itu ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti ilmu fikih. Yang nggak hukum dianggap hukum. Ya. Nah. Kemudian sunnah Rasul dalam ilmu hadis, perkataan perbuatan takrir ada yang hukumnya mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, tak berpahala, ditinggalkan pun tak berdosa. Contohnya apa? Contohnya sisir Nabi, sibak Rasul. Nabi sisir belah tengah. Lihat orang Yahudi belah tengah. Kemudian orang Nasrani belah kanan. Nah, dilihatnya lagi, kayaknya cakep belah kanan. Belah kanan beliau. Makan korma. Nabi makanannya, makanan pokoknya kurma. Bapak tiap hari makan apa? Beras. Kalau beras belum bisa dimakan Pak. Makan nasi, makan ayam. Nabi pernah makan ayam? Pernah makan bebek? Tiap hari makan ayam, ikan, bebek. Nabi nggak pernah Pak makan ikan gabus, ikan lele. Ada lele dimakan Nabi? Nggak ada riwayatnya. Apa hukumnya? Makan ikan lele, makan kurma, makan gandum, itu perbuatan Nabi tidak? Perbuatan. Berarti perbuatan adalah sunnah. Nah, sunnah Nabi, perbuatan Nabi makan kurma hari-harian, itu hukumnya apa mengikutinya? Hukumnya mubah. Secara umum ulama usul fikih mengatakan hukumnya mubah. Kenapa mubah? Tak diperintahkan Rasul. Kalau kalian mau ngikutin aku makan kurma tiap hari ya, ada begitu? Nggak ada. Nah, maka nanti di dalam ilmu fikih yang keluar dari Nabi itu Pak, ini ilmunya ilmu ilmuwan. Ada berupa wahyu, ada ilmu kenabian. Nanti akan terjadi, akan datang Dajjal, Imam Mahdi, itu namanya nubuah, kenabian. Ada ijtihad Nabi, ada budaya Arab. Ada yang terbit dari budaya. Ini saya contohin. Orang Arab itu, Nabi kalau lihat Abu Bakar Umar berdebat, beda pendapat Abu Bakar Umar,
tarik Abu Bakar jenggot Umar. Umar narik jenggot Abu Bakar. Jadi kalau debat jenggotnya ditarik, Pak. Ya. Beda pendapat. Ini bapak kalau beda pendapat sama bapaknya, berani gak narik jenggotnya? Bukan begitu, Pak. Berani narik jenggot kiai? Hah? Itu sunnah sahabat. Berani ngamalkannya? Ya? Berani nggak? Kiai, bukan begitu Kiai. Ustadz Faisal tadi bilang begini sambil tarik jenggotnya. Kiainya gini-gini. Kira-kira apa yang terjadi? Gua tabok lu nanti, kata kiainya. Itu namanya budaya Arab. Ini yang tak dipahami orang sebelah tadi. Nggak ahli fikih mereka, Pak. Ahli tekstual saja. Jadi kalau terbit dari budaya bangsa Arab, kebiasaan orang Arab dilakukan Nabi sebagai orang Arab, yang seperti itu nggak wajib kita laksanakan. Jangan bapak kira nanti, wah Abu Bakar, Umar kalau beda pendapat debat tarik tarian jenggot. Wah begitu beda pendapat sama kiai tarik jenggot kiainya. Oh kiainya marah, ketepak kata kiainya. Abu Bakar, Umar, budaya Arab kalau marah tarik jenggot itu artinya memuliakan, supaya jangan naik emosinya. Tarik jenggotnya itu memuliakan, Pak. Ya. Orang Arab itu narik jenggot memuliakan, pegang kepala memuliakan. Bapak kalau datang ke sini budaya Indonesia, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk kepalanya. Masya Allah, udah lama nggak datang. Pak. Marah nggak dia? Kalau orang Arab budayanya nggak marah. Inilah nanti muncul ilmu hukum fikih namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Kenapa? Adat budaya Arab beda dengan budaya Indonesia. Nggak bisa kita paksakan itu. Ada yang jenis kebiasaan hari-hari budaya yang nggak bisa kita wajibkan. Ya, ini yang tak dipahami orang sebelah itu. Karena mereka nggak ahli fikih. Inilah yang membuat orang mereka sesat, kata Ibnu Uyainah. Mereka kira semua yang dari Nabi itu wajib. Ya, wajib diikuti, padahal nggak begitu. Satu waktu, ini ijtihad. Perang Khandaq. Tiba-tiba Nabi memberikan usul. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, maaf ya Rasul, apakah kata-kata engkau tentang ini, siasat ini adalah wahyu Allah? Salman Al-Farisi ngerti dia. Wah ini kayaknya bukan wahyu. Lalu ditanya menghormati Rasul. Tidak ya Salman, ini bukan wahyu dari Allah yang kusampaikan. Nah kalau begitu aku punya pendapat lain Rasul. Apa itu? Perang Khandaq ini menurutku yang paling bagus kita buat paret. Ya, sebelum masuk kota Madinah, sehingga nanti mereka mau tidak bisa menyerang kita karena kita buat paret keliling. Baik, usul yang bagus. Kalau gitu silakan buat paret, kata Nabi. Nah artinya apa? Tadi Rasul berijtihad, berpendapat, mengatakan sesuatu. Nah Salman Al-Farisi agak ragu, ini pendapat Rasul dari Rasul, ijtihadnya atau firman Allah dari Allah. Maka dia konfirmasi, ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Ini pendapatku. Kalau pendapatmu ya Rasul, aku punya pendapat beda. Apa itu? Menurutku lebih baik kita buat paret di perang Khandaq. Ini namanya ijtihad. Jadi yang keluar dari Rasul itu tidak semuanya wahyu. Itu setelah diteliti berdasarkan ilmu. Jadi kalau orang nggak sampai ilmunya kemari, bisa gini nanti Pak. Maka ada orang gila ikut jemaah sunnah, sikit-sikit sunnah, mau semuanya sunnah. Sama cara nyucu hidung pun sunnah. Gimana cara nyucu hidung Nabi? Memang mengikuti sunnah tanda kecintaan, tapi kalau sudah gulun, berlebihan, mereka sebut kita berlebihan membaca sholawat, tapi mereka kadang mengkultuskan Nabi, berlebihan. Sampai ada jemaahnya yang gila gara-gara ngikut sunnah.
sekecil-kecilnya. Padahal tidak semua yang terbit dari Rasul wajib diikuti. Maka untuk memahami sunnah ini harus paham ilmu fikih, usul fikih dengan baik, Pak, supaya jangan sesat. Karena kaitan sunnah itu nanti dengan hukum. Maka ketika saya bilang sama salah seorang jemaah, sunnah itu ada yang haram diikuti. Kaget dia. Kok ada sunnah yang haram, Ustaz? Katanya. Ada sunnah yang haram. Apa sunnah yang haram diikuti? Nikah lebih dari 4, istrinya 9 atau 11. Sunnah Nabi kak? Sunnah. Dari mana kita tahu sunnah? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi sunnah. Mau ikuti? Wajib kita nikah lebih dari 4. 4 aja nggak kuat, 1 aja berantem terus. Ya kan? Itu sunnah yang haram. Maka disebutlah namanya sunnah khususi siat. Itu sudah diteliti ulama fikih itu secara mendalam, biar jangan sesat umat ini. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa sunnah Nabi yang makruh? Nabi bulan puasa mencium Aisyah, diciumnya Aisyah. Jadi tengok sahabat, ya Rasul, woi, boleh mencium bulan puasa ya Rasul? Aku beda sama kalian. Aku lebih kuat nahan syahwat, kalian tidak usah. Kalian tidak kuat, kata Rasul. Tapi tak berani mengamalkannya. Berarti makruh kata ulama fikih. Iya. Begitu cium istrinya langsung nggak kuat kan, langsung buka. Apalagi orang Arab kan, kadang lihat cewek aja sudah gemetaran kan, apalagi nyium istrinya. Iya. Makanya dimakruhkan Nabi SAW. Kata ulama makruh, tidak disukai. Boleh dilakukan Nabi. Sunnah Nabi, ya, karena perbuatan Nabi. Ada lagi sunnah yang unik. Nabi berpesan, nanti kalau aku wafat, kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Rumah Nabi di mana? Sebelah masjid dekat Raudhah. Tiba-tiba Pak Jul, kan orang sono bilang ngikuti sunnah wajib. Tiba-tiba Pak Jul ngomong ini, umpamanya pengurus masjid. Apa kata Pak Jul? Nanti kalau aku meninggal, kayak Nabi Muhammad, kuburkan aku di sebelah masjid. Seperti Nabi katanya. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Ya enggak boleh. Tanah masjid kan tanah wakaf, bukan tanah Pak Jul. Oh iya, tanah masjid tanah wakaf. Nabi kan tanah rumahnya. Kalau gitu nanti kuburkan aku di halaman rumahku. Mau di ruang tamu dikuburin? Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku, di tanahku, di ruang tamu. Mau kuburannya di ruang tamu? Hah? Mau? Sunnah Rasul enggak itu? Minta dikubur di rumahnya, di tanahnya. Sunnah Rasul. Dari mana kita tahu sunnah? Itu kata-kata Rasul, itu pesan Rasul kepada keluarga. Wajib enggak diikuti? Paham Bapak? Itulah cerdasnya ulama fikih. Maka Ibnu Uyainah mengakui, kalau enggak ketemu dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hadis zaman dulu, tabi'in dan tabi'in, kalau enggak ketemu ulama fikih mazhab, niscaya kami akan celaka selama-lamanya. Kenapa? Karena di otak kami pikir seluruh sunnah Nabi itu wajib diikuti. Itu dilakukan orang tetangga sebelah kita, Pak. Kesesatan ulang. Mereka kira sesunnah Nabi itu wajib semua. Kalau enggak sunnah, bid'ah, sesat, haram. Akhirnya mereka berhukum dengan sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah bukan hukum. Wong sunnah di perkataan perbuatan Nabi, perkataan perbuatan takdir Nabi bukan hukum. Ulama mana mengatakan perkataan perbuatan Nabi itu hukum? Enggak. Sunnah yang hukum itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu yang hukum, sunnah ilmu hukum. Mereka robah hukum Islam ini nanti, Pak. Makanya mereka ini dikeluarkan dari ahlu sunnah ya gara-gara itu. Salah satunya merusak ilmu ulama salaf.
katanya ngikut salaf. Ini ilmu yang sudah dirinci ulama salaf, ilmu imam mazhab, ilmu mazhab 4 mazhab itu diikuti seluruh ulama hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai itu mengikuti ulama mazhab. Kenapa? Karena mereka tidak punya metodologi dalam berhukum. Maka tidak kita kenal fikih Bukhari. Ada nggak fikih Bukhari? Mazhab Bukhari? Mana ada? Fikih Muslim, mazhab Muslim? Mana ada? Walaupun Bukhari ahli hadis, walaupun Muslim ahli hadis, nggak ada ulama orang mau ngikutin mereka pak berhukum seperti Imam Syafi'i, Malik, Ibnu Malik, Ahmad bin Hambal dan Hanafi. Kenapa? Karena yang 4 ini yang dikenal, di samping mereka hafal Quran, hafal ribuan atau ratusan ribu sunnah, mereka juga ahli fikih. Makanya ulama hadis dulu ngikut ahli fikih. Tiba-tiba datang orang sekarang maksa ulama fikih ngikut mereka yang hafal hadis, yang hafalan hadisnya pun tidak sempurna, mengacaukan hukum Islam ya. Tak bisa berdialektika dengan keadaan masyarakat. Buaya haram, buaya halal, daging buaya ya kan, daging buaya halal. Buaya itu binatang ganas pak, makan orang, karnivora, binatang buas, bertaring lagi, hidup di 2 alam lagi. Itu kan ciri-ciri haram, dihalalkan sama mereka. Kenapa? Karena Imam Malik menghalalkan. Tapi ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik apa hukum buaya? Imam Malik nggak tahu buaya itu apa. Buaya itu binatangnya begini, dia di air gitu-gitu. Kalau di air halal lah itu katanya. Kalau insya Allah kalau ditunjukkan sama Imam Malik buaya itu kayak gini, Imam Malik, oh haram itu kalau begitu, kata Imam Malik mungkin pak, karena dia nggak tahu. Tapi Imam Syafi'i mengharamkan buaya ya. Imam Malik menghalalkan kemungkinan besar karena dia memang nggak tahu buaya itu apa katanya. Lalu dijelaskan buaya itu binatang begini. Kalau di air pula semua binatang air halal itu dimakan katanya. Lalu diambillah pendapat Imam Malik, disebarlah di Indonesia. Kita mazhab Syafi'i mengharamkan buaya, mau mereka bajarkan mazhab Maliki, mana ada mau terima, jadi bahan tertawaan. Ini orang nggak ngerti fikih sebenarnya. Itulah kalau orang nggak dalam ilmu fikihnya, ngerecokin hukum, sikit-sikit sesat haram. Sesat itu kan haram ya. Ketika kita sikit-sikit dianggap sesat, dia nggak ngerti kaidah haram. Dia nggak gunakan kaidah haram dalam menyesatkan orang. Semua yang sesat itu bid'ah sesat itu haram. Yang haram itu al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, yang haram jelas. Kalau nggak jelas samar-samar, jangan berani-berani mengharamkan yang samar-samar. Yang samar-samar itu masih subhat. Yang bisa mengeluarkan hukumnya ulama ahlinya, ahli hukum. Ahli hadis belum tentu bisa. Kenapa? Karena mereka nggak hafal kaidah-kaidah hukum. Maka Said Ramadan Al-Buti mengatakan mereka itu kurang menguasai kaedah-kaedah syariat Islam, kata beliau. Memang kita merasa pak, saya S1 S2-nya jurusan syariah, belajar fikih, usul fikih mendalam begini. Ini pelajaran dasar. Mereka ilmu dasar aja nggak ngerti, tapi merasa ahli hukum, nyesat-nyesatin orang. Padahal ilmu hukum taklifi dengan wadi'inya saja belum sempurna dipahami. Jadi recok nanti. Akhirnya kita adu ilmu terus sama mereka. Capek pak ya. Saya kadang-kadang lelah juga ngajarin orang gitu. Kenapa? Karena nggak belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini coba ini lihat, tambahkan ilmunya dikit. Ini yang sering jadi masalah ya, ini juga sering jadi masalah. Hukum itu di dalam ilmu fikih itu ada 2 jenis, namanya taklifi. Hukum taklifi itu dia sifatnya iktidoan, ada perintah, perintahnya keras, wajib, ditinggalkan haram.
lawannya. Dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kalau perintahnya tidak keras, namanya sunnah, anjuran, bukan sunnah hadis ya. Kalau sunnah dalam ilmu hadis perkataan, perbuatan, takrir. Tapi sunnah dalam fikih itu anjuran. Paham? Kenapa anjuran? Perintahnya nggak keras. Kalau ditinggalkan nggak ada hukumannya, gitu loh. Nggak masuk neraka. Kayak sholat duha, sholat sunnah sebelum subuh. Ada nggak hukuman nerakanya? Nggak ada. Tapi pahalanya besar. Sholat sunnah rawatib itu sunnah. Ini sudah ribuan tahun dipakai ulama Pak, dirusak-rusak orang hadis sekarang. Saya capek ini menjelaskannya ini. Apalagi kalau kita lihat Facebook, macam-macam WA. Waduh ya Allah, kenapa begini umat ini sekarang nih? Ini udah ribuan tahun. Imam mazhab itu sudah 1000 tahun lebih adanya. Ya kan? Imam Syafi'i itu wafat berapa? Lahir 150 Hijrah. Wafat 200 Hijrah. Sekarang sudah 1400, sudah 1200 tahun hukum Islam ini dipakai. Ini dirusak-rusak sama orang sekarang yang gembur-gembur sunnah itu. Nah, haram. Ini larangannya keras, makanya haram. Kalau larangannya tidak keras, namanya makruh. Tidak ada hukuman. Meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan sholat rawatib, nggak ada hukuman neraka. Nanti mubah, tadi sudah saya jelaskan. Inilah namanya hukum taklifi. Ada lagi hukum wadi. Wadi itu ada 3 minimal. Sebab sudah dewasa, maka wajib sholat. Anak-anak wajib nggak sholat? Belum. Itu baru hukum namanya. Ya. Syarat sah sholat adalah wudhu. Bapak sholat tapi nggak ada wudhu, sah nggak sholatnya? Batal. Ya, batal. Bapak sholat buang angin, sah nggak sholatnya? Syafi'iyah batal. Kenapa? Karena buang angin membatalkan wudhu. Wudhu batal, ikut sholatnya batal. Paham? Itu namanya syarat. Jadi kalau nggak wudhu, sholat kita nggak sah karena dia syarat sah. Itu namanya syarat. Itulah hukum. Yang ketiga, mani penghalang. Ibu kalau lagi halangan datang bulan purnama, datang bulan, boleh nggak sholat? Nggak boleh kan? Kalau ibu sholat maksain, apa hukumnya? Dosa. Itulah namanya mani, penghalang, menghalangi kita ibadah. Datang itulah yang disebut hukum. Jadi hukum itu kalau enggak taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dia jatuhnya ke wadi. Sebab syarat mani. Ini pelajaran S1 awal kita mengenal ilmu syariah. Ini saja ilmu mereka enggak selesai. Kenapa hukum ini mereka buang, lalu mereka berhukum dengan sunnah bid'ah? Sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi, takrir Nabi. Apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul. Kan nggak nyambung gitu Pak. Apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah Rasul, perbuatan Rasul. Nyambung nggak? Koslet kan? Koslet Pak. Mohon maaf, saya ini agak keras ini. Memang itu aliran koslet bagi saya, karena tidak berilmu fikih mereka berhukum. Ya, kenapa? Berhukum pakai sunnah bid'ah. Nah, kalau enggak sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Padahal hukum itu bukan sunnah bid'ah. Hukum itu apa? Hukum itu taklifi atau wadi. Loh, dari mana kok berani-beraninya mereka merubah sunnah bid'ah hukum? Sunnah ini kena hukum, mengandung hukum, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Bidah itu kena hukum, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu ilmu fikih, itu ilmu hukum Islam. Sunnah bidah itu dijatuhi hukuman, bukan jadi hukum. Paham Bapak Ibu? Ya. Tapi mereka enggak. Itu apa hukumnya? Sunnah. Apa sunnah? Perbuatan Rasul. Iya. Perbuatan Rasul kau hukum. Apa hukum merokok? Hukum merokok. Ya, merokok, hukum merokok. Merokok kan perbuatan. Aneh kan? Paham Bapak ini penjelasannya?
Ini perlu diulang-ulang ini Pak, karena takutnya sudah kena brainwashing juga sebagian kita kan. Perbuatan Rasul, sunnah Rasul, hukum enggak? Perkataan perbuatan takrir, ini hukum enggak? Enggak, perkataan perbuatan takrir mengandung hukum, sumber hukum, bukan hukum. Paham sampai sini? Udah paham belum? Ini ngangguk-ngangguk, paham atau bingung? Ini ilmu dasar Pak. Kalau enggak punya ilmu dasar gini, koslet gampang dikosletkan orang sebelah. Ya. Apa hukum itu? Itu sunnah Rasul katanya. Apa sunnah Rasul? Perbuatan Rasul. Iya, perbuatan kok hukum? Enggak jelas cara berhukumnya. Apa hukum mencuri? Hukum mencuri. Ya, mencuri kok hukumnya mencuri? Kan perbuatan mencuri. Apa hukum mencuri? Hukumnya haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa hukum sholat sunnah rawatib? Hukum sholat sunnah rawatib sunnah. Apa sunnah? Anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa hukum sholat sunat? Sholat duha, hukumnya sunnah. Sunnah maksudnya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu baru hukum. Tapi mereka tidak. Itu apa hukumnya? Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa? Perbuatan Rasul. Iya, perbuatan kok hukum? Kan perbuatan Rasul ada yang haram. Nah, itu apa hukumnya? Nabi nikah lebih dari 4. Apa hukumnya? Itu sunnah Rasul. Ya kerjakanlah. Sunnah Rasul itu haram. Neraka kita ngerjainnya Pak. Dosa besar. Makanya orang yang nggak paham ilmu fikih, ada juga yang berani nikah kan 9 istrinya. Kenapa nggak ngerti fikih? Ada yang begitu? Ada. Ini agak saya ulang-ulang ini Pak, untuk memformat ulang pemikiran bapak-bapak jemaah ini supaya jangan sesat. Kalau saya insya Allah nggak bisa disesatin karena sudah belajar, sudah sampai selesai. Ketiga, yang kita khawatirkan orang-orang yang kosong ini. Maka nanti sikit-sikit kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak sunnah bid'ah. Bid'ah itu apa? Tidak dicontohkan Rasul, tak dikatakan, tak diperbuat, tak ditakir Rasul. Apa hukum bid'ah? Ada yang wajib membukukan Quran, tak diperintahkan, tak dikatakan. Makanya Abu Bakar ketika disuruh mengumpulkan Quran takut dia. Aku gak berani Umar. Kenapa? Enggak diperintahkan Rasul. Ini maslahat. Kalau enggak kita kumpulkan, para huffaz banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Apa yang kita tinggalkan nanti? Untuk generasi sesudah kita, umat Islam sesudah kita. Akhirnya terbuka hatinya. Baik, panggil Zaid bin Sabit, tolong kau kumpulkan dulu Al-Quran ini. Takut, karena 60 sahabat yang hafal Quran sudah meninggal di Bi'ri Ma'unah, perang Yamamah. Maka kata ulama fikih, contoh bid'ah yang wajib itu membukukan Al-Quran. Kalau enggak dibukukan Al-Quran, hilang firman Allah itu Pak. Kalau enggak dikumpulkan, enggak ada pegangan hidup kita. Ya. Dulu di zaman Nabi menulis hadis itu dilarang Nabi. La taktubu anni ghairal Qur'an. Sahabat, jangan kalian tulis dari diriku kecuali Quran. Dilarang Nabi nulis hadis, Pak. Sekarang menulis hadis dilarang enggak? Enggak. Kenapa enggak dilarang? Kata ulama, karena Al-Quran sudah terkumpul, tidak lagi mungkin bercampur dengan hadis, maka sudah boleh menuliskan hadis. Dulu dilarang Nabi. Mau ngamalkan larangan Nabi. Larangan Nabi pun bisa berubah. Karena berubah keadaannya. Dilarang Nabi nulis hadis Pak. Itu hadis sahih. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis selain dari Quran yang muncul dari diriku. Takut Nabi bercampur. Sahabat tak bisa bedakan. Sebagian sahabat mengatakan bukan takut bercampur. Ya, sebagian lagi mengatakan kalau Umar bin Khattab takut orang berhukum dengan kebiasaan Nabi yang dia tidak menghasilkan hukum sebenarnya, tidak wajib tapi dia nggak wajib, begitu. Ada sebagian sahabat yang begitu memahami. Maka Umar paling keras tuh melarang. Jangan kau tulis. Ada lagi ulama mengatakan tak boleh ditulis. Kenapa? Ya. Dikarenakan
Masa itu kan masa turun wahyu. Kalau ada masalah nanti akan turun wahyu gitu kan. Maka diutamakan wahyu. Sehingga nanti sahabat itu ada yang tak mau menulisnya juga. Ya, karena Nabi di samping melarang, juga kata sahabat sebagian ulama, yang boleh menulis hadis itu hanya sekretaris Nabi yang pintar nulis. Kalau nggak pintar takut salah tulis, sesat orang nanti sesudahnya gitu. Maka orang-orang tertentu yang dibolehkan menulis sama Nabi. Yang lain nggak boleh, disuruh hapus karena takut salah tulis. Nah, jadi gitu, bisa dipahami Pak ya. Jadi yang diikuti dari sunnah Rasul itu apa? Sunnah yang wajib, sunnah yang sunnah ya. Adapun yang haram ini wajib ditinggalkan. Adapun sunnah Nabi yang makruh ya hukumnya makruh. Nah, maka ulama fikih mazhab itu tidak bertengkar masalah sunnah bid'ah. Kenapa? Karena sudah selesai dengan hukum yang 5 ini Pak. Bid'ah itu ada yang wajib, membukukan Quran, ada yang anjuran, sholat tarawih 30 malam, itu sunnah bid'ah yang sunnah. Nikmatil hadhil bid'ah, kata Umar bin Khattab, ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Tiba-tiba orang sebelah mengatakan maksud Umar bin Khattab itu bid'ah, di situ bid'ah definisi bahasa. Kata mereka pula mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Pertanyaan saya, kapan pula tahu sahabat ilmu definisi bahasa, definisi istilah? Zaman sahabat tidak ada definisi bahasa, definisi istilah. Ilmu definisi secara bahasa, secara istilah munculnya di masa tabi'in. Zaman sahabat tidak ada ilmu seperti itu. Ketika mereka katakan ini bid'ah, ya bid'ah. Mereka nggak ngerti secara bahasa, bid'ah secara bahasa, bid'ah secara istilah, nggak ngerti sahabat yang begitu Pak. Karena perkembangan ilmu tidak sampai seperti itu. Tapi mereka alihkan karena tidak sesuai dengan akal mereka. Bisa dipahami ya? Ada bidah yang mubah. Apa bidah yang mubah? Ini bidah mubah nih. Bapak lihat ini, tulisan ini. Zaman Nabi ada nggak ini? Nggak ada yang gini-gini Pak, kaligrafi gini. Memperindah itu. Ini ambal ini. Bahkan bisa sunnah nanti, supaya jangan kedinginan untuk orang tua. Zaman Nabi ada ambal gini, Masjid Nabawi, tanah Masjid Nabawi Pak. Mubah nggak? Mubah. Bidah. Ada bidah yang makruh. Bidah yang makruh apa? Hah? Ya. Ada yang menyebut bidah yang makruh itu memperindah masjid. Karena Nabi nggak suka masjid itu terlalu indah, megah, sementara masih banyak orang-orang miskin, fisiknya diindahkan. Ada yang berpendapat gitu. Maka Nabi mengatakan nanti di akhir zaman orang akan berlomba-lomba membangun masjid indah, gedung-gedung cakar langit. Itu dianggap sebagian ulama makruh, termasuk menguburkan mayat di masjid, sebelah masjid. Ya, ada sebagian kan masjid kuburannya di depan. Nanti orang mau tahajud jam 1, jam 2 malam ke masjid, kuburan di depan, tiba-tiba berasap kuburannya. Kaget dia. Ya orang-orang yang lemah imannya kan takut sama kuburan Pak. Ya, makanya dimakruhkan kuburan di masjid. Ada yang keras diharamkan mereka, padahal Nabi kuburannya di sebelah masjid. Tapi kita dimakruhkan, itu dianggap bidah sama sebagian ulama kan, bidah makruh. Nabi di pinggir masjid, karena dulu Nabi rumahnya berpisah sama masjid. Sekarang yang menyatu karena terjadi pelebaran. Ya. Maka sebahagian ulama itu masjidnya ditaruh di pinggir sana, jangan di sini. Kayak di kota sana itu masih ada yang di dalam masjid kuburan kan, itu makruh. Ya. Kalau di sana kenapa ditaruh di sana di luar masjid? Ya habis sholat gampang ziarah, itu sebenarnya. Ya. Ada juga bid'ah yang haram. Nah, bid'ah haram inilah yang sesat. Ini ilmunya harus tahu kita. Kaedah hukum haram harus tahu. Jangan nanti bid'ah makruh dianggap haram, bid'ah mubah haram, maulid haram. Kenapa? Tidak dilakukan Nabi. Ini orang goblok dalam ilmu fikih. Asal tak dilakukan Nabi haram, asal tak dilakukan Nabi haram. Emang maulid itu ibadah mahdoh? Maulid
Maulid itu metode dakwah, maulid itu tabligh akbar, maulid itu mengingatkan orang kepada Rasulullah, mencintai Rasul. Loh, mana haramnya? Bapak ngadakin maulid, masuk masjid, sholat 2 rakaat, pahala kan? Sholat duha lagi nunggu ustaz, pahala kan? Dengar ceramah ustaz, berpahala. Sedekah masjid, berpahala. Silaturahmi kita, berpahala. Baca sholawat rame-rame, berpahala. Loh, orang mengumpulkan banyak amal ibadah sunnah, tiba-tiba masuk neraka. Ini di mana dipakai? Kok pikirnya nggak bermain? Tapi nggak dicontohkan Nabi. Loh, membukukan Quran juga nggak contohkan Nabi kok. Ya kalau gitu boleh dong kita sholat 3 sholat subuh 3 rakaat. Sholat itu sudah fix, rukun syaratnya, rakaatnya nggak boleh dirubah. Tapi metode dakwah tidak fix. Kapan mau ceramah, kapan mau sholat sunnah tahiyatul masjid, silakan. Nggak ada waktu fixnya. Pokoknya selama masjid sholat. Kapan mau sedekah, tidak ada fixnya. Mau siang malam sore nggak ada masalah. Kapan mau ceramahnya silakan, mau habis subuh, mau habis maghrib, enggak, silakan, enggak ada waktu fixnya. Beda sholat itu mahdoh, fix dia 2 rakaat, enggak boleh tambah-tambah. Nabi enggak pernah nambah-nambah. Waktu wajibnya sudah ada, rukunnya, rakaatnya sudah ada, rukun wajibnya. Kalau ceramah tabligh akbar kapan? Silakan, siang malam, pagi sore malam. Nabi Nuh pagi siang malam dakwah. Paham enggak Bapak ini, Pak? Makanya kalau menurut saya, aduh ini keterlaluan ini orang ini. Mereka kalau paham pikir dengan benar Pak, hukum yang 5 ini aja selesai ilmunya, cara berpikirnya nggak sesat gitu. Tapi kita nanti yang dipandang sesat. Padahal setelah punya ilmu fikih dasar ini saja, kita kokoh, tahu kita kesesatan mereka. Sama dengan kesesatan Ibnu Uyainah, ahli ternama hadis sebelum kenal dengan Imam Mazhab. Kalau nggak ketemu Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, niscaya kami sesat. Kenapa? Karena dulu kami pikir seluruh sunnah perkataan perbuatan Nabi itu kami kira wajib seluruhnya diikuti. Ternyata tidak. Itulah diurai ulama fikih menjadi 5 hukum mengikuti sunnah itu. Paham ya? Nah, sesudah ini ya diulang-ulang Pak supaya jangan sesat. Biar kokoh ilmunya. Ini kan masuk YouTube kan? Ulang-ulang nanti. Ya, ilmu ini pokok Ahlus Sunnah ini. Makanya ketika mereka keluar dari ini, mereka dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Ini berhukum nggak pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikeluarin. Di church-nya kan sidang dikeluarin. Kenapa? Karena mereka memang merubah-rubah hukum Islam. Dianggap sunnah beda hukum, sunnah perkataan perbuatan. Ya bukan hukum. Hukum itu bukan kayak gitu. Hukum itu isbatus syai' ala syai', menetapkan sesuatu bagi sesuatu. Hukum itu ada hukumannya. Ya. Bukan perbuatan Nabi hukum, perkataan Nabi hukum, enggak. Perbuatan perkataan Nabi, sunnah Nabi itu mengandung hukum, berisi hukum. Kalau perkataan perbuatan Nabi itu terus menerus dikerjakannya, enggak pernah ditinggalkannya, diperintahkannya kita mengikutinya. Kalau enggak kita ikuti, dihancam dengan neraka. Sunnahnya wajib. Wow, gitu. Kalau perbuatan itu dikerjakan Nabi kadang-kadang, kadang ditinggalkannya, kadang tak diperbuatnya, kita pun gak dipaksa ngerjakannya. Itu sunnahnya yang sunnah anjuran. Kadang ditinggalkan Nabi. Ya, begitu cara itu udah diteliti ulama, ada kaedahnya semua. Bukan sembarang asal mencocok-cocok gitu, enggak. Pakai kaedah. Baik, saya kira itu saja cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah begitu banyak keterangan yang diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin apabila ada yang kurang paham bisa dipertanyakan. Cukup begitu Ustaz ya? Ya, udah paham semuanya kayaknya. Ya, alhamdulillah. Mungkin langsung doa begitu. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rahman. Ampuni dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami, suami kami ya Rahim. Berikan kami hidayah istiqamah dalam mentaati-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman bertakwa kepada-Mu ya Rabb, pemimpin yang menyayangi umat Muhammad, umat kekasih-Mu ya Rahman. Jadikan kami pengikut Nabi, kami pengikut yang setia ya Rahman, yang selalu mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan kami ikuti ya Allah, dan menjauhi sunnah-sunnah Nabi yang khusus untuk beliau yang dilarang kami mengikutinya, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kumpulkan kami kelak bersama beliau ya Rabb. Jangan jadikan kami orang yang terusir dari telaga Kausar. Jadikan kami orang yang mencintai Nabi-Mu, mencintai Engkau ya Allah di atas segalanya ya Allah, sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Jangan juga jadikan kami orang yang salah dalam mencintai Rasul-Mu ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Terimalah segala amal ibadah kami, sempurnakan kekurangannya. Dan jika kelak kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, panggil kami dalam keadaan munajat, hati kami bersih, hati kami ingat kepadamu ya Allah. Pada saat kami beribadah munajat kepadamu ya Allah, pada saat kami khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Terima segala doa dan pinta kami, lapangkan rezeki kami, bantu kami, mudahkan urusan kami. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur segala nikmat-Mu. Dan jika kami kena musibah, jadikan badan kami, hati kami mampu bersabar. Jadikan kami syakiran, sabiran. Jadikan kami abdi-Mu, hamba abdan syakiran, hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang pandai bersabar selama sepanjang hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.